Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulan Harun. Di sini saya akan menjelaskan 13 materi fikih muamalah yang telah saya pelajari di semester ganjil. Saya akan menjelaskan satu persatu materi-materi tersebut. Materi pertama yaitu harta, hak milik, dan akad. Harta mempunyai makna yang condong, cenderung, dan miring. Harta ialah sesuatu yang dipunyai oleh para pribadi atau kelompok, baik benda, barang perdagangan, uang, maupun hewan. Fungsi harta. Fungsi harta terbagi beberapa poin, yaitu poin pertama, berfungsi untuk menyempurnakan pengamalan ibadah. Poin kedua, untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin ketiga yaitu untuk melanjutkan dan memperbaiki kehidupan dari satu periode ke periode berikutnya atau regenerasi. Poin keempat yaitu untuk mengintegrasikan kehidupan duniawi dan ukhrawi. Poin kelima yaitu untuk mengembangkan ilmu. Poin keenam, harta ialah sarana mobilitas roda kehidupan. Poin terakhir yaitu untuk menumbuhkan interaksi antara pribadi. Saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu materi kedua tentang jual beli dan khiyar. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerima sesuai perjanjian dan ketentuan yang telah disepakati. Rukun-rukun ijab qabul terbagi atas 4 poin, yaitu poin pertama yakni penjual dan pembeli. Poin kedua yakni harga dan barang. Poin ketiga yakni ijab dan qabul, dan poin keempat yakni untuk saling memenuhi kebutuhan antar manusia. Selanjutnya adalah khiyar. Khiyar artinya memilih, menyisihkan, atau menyaring. Khiyar adalah hak yang dimiliki orang yang melakukan perjanjian usaha untuk memilih dua hal yang disukainya, meneruskan perjanjian, membuat atau membatalkannya. Saya akan menjelaskan materi ketiga, yaitu tentang riba, gharar, dan maisir. Riba adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan oleh salah seorang dari dua orang yang melakukan akad atau transaksi. Selanjutnya, hukum riba. Ada ayat yang melarang riba, yaitu surah Ali Imran ayat 130, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah agar kamu beruntung. Ada juga hadis yang melarang riba, yaitu dari Jabir, Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisannya, dan menyaksikannya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya, gharar. Gharar merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Gharar sebagai transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, dan tidak diketahui keberadaannya. Selanjutnya, maisir. Maisir adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa bekerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja. Yang dimaksudkan dengan maisir adalah perjudian. Materi selanjutnya yaitu materi keempat tentang mudharabah. Mudharabah adalah kerjasama antara dua pihak atau lebih, di mana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan suatu perjalanan di awal. Mudharabah terbagi atas dua jenis, yaitu mudharabah mutalaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutalaqah yaitu di mana sahibul mal memberikan keleluasaan kepada pengelola untuk mempergunakan dana tersebut dalam usaha yang dianggapnya baik dan menguntungkan. Sedangkan mudharabah muqayyadah yaitu di mana pemilik dana memberikan pembatasan kepada pengelola dalam mempergunakan dana tersebut dalam jangka waktu, tempat,
jenis usaha, dan sebagainya. Selanjutnya materi berikutnya yaitu materi kelima tentang musyarakah. Musyarakah adalah campur atau pencampuran. Yang dimaksud dengan pencampuran adalah seseorang mencampurkan hartanya dengan orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan bagian lainnya sulit untuk dibedakan. Selanjutnya, rukun dan syarat musyarakah. Rukun dan syarat musyarakah terbagi atas 4 poin, yaitu poin pertama, pelaku akad dan mitra usaha. Poin kedua, objek akad, yaitu modal dan kerja. Poin ketiga, sigar atau ijab dan qabul. Yang keempat, nisbah, yaitu keuntungan atau bagi hasil. Materi selanjutnya yaitu materi 6 tentang murabahah. Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan keuntungan tambahan atau margin yang disepakati. Selanjutnya rukun murabahah terbagi atas 4, yaitu penjual, pembeli, barang, dan harga. Materi berikutnya yaitu materi ke-7 tentang sedekah, hibah, hadiah, dan wakaf. Sedekah adalah pemberian kepada orang lain yang dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan tanpa mengharapkan pengganti pemberian terhadap pemberian tersebut. Selanjutnya hibah. Hibah adalah akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dilakukan. Materi selanjutnya yaitu materi ke-8 tentang bank, riba, dan rente. Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran, serta peredaran uang dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau orang lain. Selanjutnya riba. Riba berarti tambahan baik berupa tunai, benda, maupun jasa yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pihak peminjam pada waktu pengambilan uang pinjaman. Riba semacam ini disebut dengan riba nasiyah. Materi selanjutnya yaitu materi ke-9 tentang asuransi. Asuransi adalah akad yang mewajibkan penanggung menjamin seperti yang tersebut dalam pertanggungan dengan menyerahkan uang atau pengganti harta benda pada saat terjadinya peristiwa sebagaimana yang tertera dalam akad. Selanjutnya hukum asuransi. Maksud dan tujuan asuransi adalah menjaga agar suatu usaha tidak mengalami atau menderita kerugian untuk memberi ganti rugi kepada pihak yang bersangkutan, yakni nasabah yang mengalami kerugian. Materi berikutnya yakni materi ke-10 yaitu tentang arya dan hiwala. Arya adalah memberikan manfaat kepada orang lain dari seseorang dengan cuma-cuma atau gratis. Dasar hukum arya tertera pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Surah Al-Maidah ayat 2. Selanjutnya hiwala. Hiwala ialah pemindahan pembayar dari orang yang berhutang kepada orang yang berhutang lainnya. Dasar hukum hiwala tertera pada sabda Nabi Rasulullah SAW yang artinya orang yang mampu membayar hutang haram atasnya melalaikan hutangnya. Maka salah seorang di antara kamu yang memindahkan hutangnya kepada orang lain hendaklah pemindahan itu diterima, asalkan yang lain itu mampu membayar. Hadis riwayat Ahmad dan Baihaqi. Materi selanjutnya yaitu materi ke-11 yaitu tentang ar-ran. Ran adalah menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara sebagai jaminan utang yang memungkinkan mengambil seluruh
atau sebagian utang dari barang tersebut. Selanjutnya rukun ran. Ran memiliki 4 rukun, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhun bih. Rahin adalah orang yang memberikan gadai. Murtahin adalah orang yang menerima gadai. Marhun adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Sedangkan marhun bih adalah utang. Materi selanjutnya yaitu materi ke-12 tentang ijarah. Ijarah adalah akad untuk membolehkan pemilikan memanfaatkan yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Selanjutnya rukun dan syarat ijarah. Rukun dan syarat ijarah hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul, yaitu pertanyaan dari orang yang menyewa dan menyewakan. Rukun dan syarat ijarah terbagi atas 4, yaitu akid, sigat, upah, dan manfaat. Materi berikutnya yaitu materi ke-13 tentang wakalah dan kafalah. Wakalah adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya. Selanjutnya rukun wakalah. Rukun wakalah terbagi atas 4, yaitu orang yang memberikan kuasa, yang kedua orang yang diberi kuasa, yang ketiga perkara atau hal yang dikuasakan, yang keempat pernyataan atau kesempatan. Selanjutnya kafalah. Kafalah adalah proses penggabungan tanggungan kafil menjadi beban asil dalam tuntutan dengan benda yang sama, baik utang barang maupun pekerjaan. Rukun kafalah terbagi atas 6, yaitu pertama sigat kafalah, yang kedua makful bihi, yang ketiga kafil, yang keempat makful, yang kelima makful lahu, dan yang terakhir lafaz. Baiklah, itulah penjelasan saya tentang 13 materi fikih muamalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.